Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar ibadah kurban. Kita nanti akan tanya-tanya tentang ibadah kurban kepada narasumber kita, ustadz kita yang sudah hadir di depan kita bersama. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Yusuf Hashim, SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Itu bahasa Sunda Ustadz ya? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ini Ustadz ini orang Sunda, saya orang Padang. Masya Allah. Baik, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya kami minta Ustadz memperkenalkan terlebih dahulu. Aktivitasnya apa, sehari-harinya bagaimana. Silakan Ustaz. Ya baik, alhamdulillah. Saya Muhammad Yusuf Hashim. Kalau dibilang aslinya asli Cirebon. Cirebon. Ya, saya sekarang tinggal di Kabupaten Bandung, tepatnya di pesantren Pondok Quran. Kami di sana membersamai santri, ya, menyimak Al-Quran, juga mengajar dan lain-lain. Masya Allah. Apa nama pesantrennya, Ustaz? Pesantren Pondok Quran. Pesantren Pondok Quran. Nah, gitu ya. Di Kabupaten Bandung, Desa Giri Mekar, Kecamatan Cinengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat. Itu ada tingkat apa di sana? Ada yang formal itu SMP, kemudian Aliyah. Ada informalnya Mahat Ali. Nah, itu yang di asrama ya. Kalau jenjang formalnya dari SD gitu ya, tapi itu tidak di asrama. Tidak di asrama. Ya, TK sama SMP Aliyah. Ya. Dengan Mahat Ali. Mahat Ali. Masya Allah. Sukses. Alhamdulillah, amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Baik, teman-teman semua pendengar channel Doni Mukhlis, kita langsung saja lakukan diskusi tanya jawab seputar ibadah kurban. Ustadz, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kembali muncul ketika kita mau memasuki ibadah kurban ini. Di antaranya Ustadz, yang pertama, kembali dulu ke awal hukum ibadah kurban itu sendiri. Nah, bagaimana hukum ibadah kurban itu? Apakah ada perbedaan hukum terhadap orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, bismillah. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Ayat yang sudah kita hafal insyaallah, dan di antara interaksi Al-Qur'an itu puncaknya itu mengamalkan. Setelah kita tahu cara bacanya yang benar seperti apa, bahkan kita hafal sampai derajat tadabbur. Nah, maka puncak dari bacaan kita ataupun interaksi kita dengan Al-Qur'an adalah mengamalkan. Nah, di sana ada perintah sholat dan juga berkurban. Ya. Secara umum perintah itu disifati wajib ya. Namun kemudian istinbat dari para ulama, kurban ini menjadi sunnah gitu ya. Namun ketika tadi dikaitkan dengan kemampuan, ya istitoah, maka ini seperti halnya ibadah lainnya ya. Ketika diberi kelapangan, ketika diberi keluasan, tetapi terlewati, ya, itu bisa tercela, ya. Seperti contoh sholat, ya. Seorang laki-laki kalau didapati pada saat itu Rasulullah keliling Madinah bertemu orang yang tidak punya udzur, tapi tidak sholat berjamaah, akan dibakar rumahnya gitu ya. Ini ancaman dari Nabi bahwa saking harusnya laki-laki itu sholat berjamaah di masjid.
Ya, jadi Tapi kurban juga ada ancaman ya Ustaz, hadisnya ya? ya tadi kalau terkait dengan kemampuan ya, Hmm. ketika dia nggak punya uzur, punya kelapangan, ya seperti itu. Bahkan di kitab Az-Zahabi, maaf, Al-Kabair ya, karangan Imam Az-Zahabi itu, sengaja nggak ke masjid berjamaah karena tanpa uzur, itu dosa besar, naudzubillah gitu ya. Dan disebutkan sholatnya masih sah, tapi pelakuan itu termasuk dosa besar gitu. Nah, yang kurban tadi juga ya ketika dia tidak mengindahkan ya kelapangan yang sudah Allah berikan, itu Rasulullah pun apa ya, bukan mencibir ya, apa istilahnya, jangan dekat-dekati tempat sholat kami gitu, seakan-akan ya udah ini mah terisolir saja gitu ya, saking Artinya mendorong. Nabi tidak suka ada umatnya yang mampu untuk berkurban tapi enggan. Ya, seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Artinya hukum dari kurban itu adalah sunnah ya. Ya, betul. Dan sunnahnya sunnah muakkadah. Ya. Sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Berikutnya Ustaz, berkurban itu kalau kita sudah pernah kurban, lalu udah nggak perlu lagi kurban di tahun-tahun berikutnya. Maksudnya pertanyaannya adalah kurban itu apakah cukup sekali saja atau bagaimana Ustaz? Ketika kita nih diberikan kemampuan, udah kemarin udah kurban tahun ini enggak deh. Nah itu gimana cara menanggapi itu Ustaz? Ya, jadi memang pada akhirnya kita baru saja melewati bulan Ramadan ya. Sekarang sudah Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah. Ada sering pertanyaan, gimana nih saum tapi dia nggak sholat gitu ya. Nah, maka kita doakan orang yang saum itu diberi kecintaan dengan syariat Islam yang lain ya. Maka tabiat yang benar gitu ya. Seorang yang tersentuh dengan wahyu gitu ya, dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, maka dia akan berupaya menyambut gitu. Sehingga ketika ada kesempatannya hadir, maka dia pun tergerak untuk mewujudkannya. Demikianlah kita ketika ada kesempatan saum Arafah misalnya, kita amalkan hari ini dan juga ketika kita ketemu tahun depan gitu ya. Demikian juga ketika ada kesempatan kurban. Ketemu lagi maka kita perjuangkan. Makanya kadang ada tuh yang teman-teman kita yang bikin tabungan kurban. Itu dalam rangka menjaga ya ruh istijabah gitu ya. Bagaimana menyambut seruan sabda Nabi gitu ya. Ketika sabda Nabi sudah terucapkan, tersampaikan kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita oleh para ulama, maka kita pun tergerak untuk ya mewujudkan sabda Nabi tadi. Artinya karena ini ibadah sunnah muakkadah, bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan bagi yang mampu Ustaz. Jadi kalaupun kita sudah pernah di tahun lalu, datang kesempatan lagi, kenapa kita nggak ibadah lagi? Betul. Jadi artinya tidak ada batasan untuk ibadah kurban. Ya, ketika kita bertemu tahun dengan tahun berikutnya, kalau kita mampu berkurbanlah setiap tahun. Tidak ada batasan ya Ustaz ya? Ya, sebagaimana itu pun Rasulullah lakukan. Seperti sunnah iktikaf sepanjang hidupnya Rasulullah lakukan. Demikiannya kurban, maka diriwayatkan itu di akhir wafatnya, di tahun wafatnya Rasulullah 100 unta, Masya Allah. gitu ya. Yaitu ya istilahnya mengajarkan kepada para sahabat dan kaum muslimin semuanya sampai hari kiamat, demikianlah seharusnya kita ya dalam berkurban. Nah Ustaz, batasan kurban itu 1 ekor kambing Ustaz ya. Kalau sapi itu maksimal 1 sapi itu 7 orang. Nah boleh nggak Ustaz? Misalkan 1 sapi 1 orang atau 1 orang berkurban 2 ekor kambing, 3 ekor kambing, itu gimana Ustaz? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat syariatnya sudah digambarkan dalam Al-Quran itu dari zaman Nabi Adam sebenarnya. Yang dikisahkan anak Nabi Adam yang ya kita juga anaknya Nabi Adam. Keturunannya. Keturunannya.
pada saat itu disebutkan 2 orang yang menjadi anak Nabi Adam itu berlomba-lomba untuk berkurban, ya artinya memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana digambarkan dalam firman Allah, "Innama yataqabbalullahu minal mu'minin." Jadi eh, apa persembahan terbaik. Sehingga ketika kambingnya misalnya dengan sebesarnya misalnya 25 kilo sampai 80 kilo misalnya, atau bahkan berekor-ekor gitu ya. Ada yang mau satu sapi satu orang sehingga dia punya 8 anggota keluarga, akhirnya 8 ekor misalnya. Tafadhol, silakan. Dan itulah waktu keutamaan. Artinya apa? Kalau kita lihat ibadahnya kan utamanya itu adalah menyembelih dengan nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Itulah itu. Takarubnya tuh itu gitu ya. Apa bedanya dengan hari-hari di luar hari tasyrik atau di luar? Tapi itulah Allah khususkan. Maka kalau mau ibadah ya, menyembelih gitu ya, kurban, itulah waktunya. Sehingga siapapun kita yang diberi keluasan, berupayalah sekuat tenaga. Kita punya kelapangan 2 ekor, silakan 2 ekor. 5 ekor, silakan 5 ekor. Bahkan ya tadi Rasulullah 100 unta. Ya, silakan kalau ada yang mau ya mendekati sunnah Rasulullah seperti itu. Artinya di sini dalam hal ibadah kurban, fastabiqul khairat saja. Silahkan berikan kurban terbaik, tapi ada minimalnya. Kalau sapi hanya untuk 7 orang, tidak boleh lebih. Betul. Kalau kambing 1 orang 1 kambing, nggak boleh keluar pakai ayam ya Ustaz ya. Ya. Kambing atau domba itu paling minimal seperti itu. Tapi kalau untuk ukuran maksimal, silahkan berikan ibadah kurban terbaik yang bisa kita berikan. Karena yang Allah lihat itu bukan dagingnya, bukan darahnya yang untuk Allah, tapi apa Ustaz? Pengorbanannya. Pengorbanannya, keikhlasannya, ketakwaannya kepada Allah. Begitu ya Ustaz. Masya Allah, dia melepaskan hartanya untuk membeli hewan kurban gitu ya, mungkin harganya mahal karena memang bobotnya bagus, sehat ya, tidak cacat dan lain sebagainya. Tapi itu untuk disembelih. Yang mungkin orang kalau tahu dia akan sayang, aduh ini lebih baik dipelihara, tapi akhirnya dia kurbankan lillahi ta'ala. Baik Ustaz, berikutnya nih, kadang di sekolah-sekolah ada pendidikan belajar berkurban. Anak-anak kita atau dihimbau untuk patungan, iuran, hari demi hari nanti terkumpul uang sehingga bisa kebeli 1 ekor kambing. Di atas namakan kurban kelas 10, misalkan 10A. Nah, apakah itu dianggap sebagai kurban? Padahal tadi kurban itu ya minimal itu 1 orang itu 1 kambing. Tapi ini malah 1 kambing untuk 1 kelas. Nah itu dalam pandangan Islam gimana Ustaz? Ya, baik. Jadi ini bisa dibuat dengan berbagai macam bentuk sebenarnya. Kalau dia sempurna untuk nilainya untuk 1 ekor, kemudian disepakati bahwa yang kurban adalah 1 orang, ya silakan, gitu ya. Atau memang sudahlah sekarang mah kita semua ini atas nama kita semua ya, 19 orang uangnya masuk dan menjadi nilai 1 ekor kambing. Nah maka itu masuknya belajar, ya belajar kurban. Dan itu jaiz, ya jaiz itu boleh, ya boleh. Bahkan ketika belum sampai kemampuannya ya namanya anak-anak misalnya dalam rangka belajar itu sangat bagus sebenarnya. Sehingga menumbuhkan ya alhamdulillah sekarang yang saya tahu ya di Indonesia hampir semua anak SD sekarang sudah mulai mau nabung karena ingin ikut kurban gitu. Masya Allah dia bikin squishy, tahu nggak squishy? Nggak tahu kan? Sama saya juga nggak tahu. Jadi sebuah mainan yang populer di anak SD itu dia jualin ke teman-temannya. Pas dia dapat uangnya dilampor ke orang tuanya, alhamdulillah dapat uangnya nih buat kurban. Masya Allah. SD kan kaget kita. Waduh, subhanallah. Hebat nih gurunya. Artinya
harapannya kalau mau benar-benar belajar berkurban yang sebenarnya, mungkin sekolah bisa menyiapkan program dari awal masuk sekolah itu anak-anak masing-masing udah punya tabungan masing-masing ya Ustaz ya. Sehingga nanti ketika mau lulus bisa kurban atas nama sendiri. Nah, gitu Seperti ya. itu. Mungkin itu yang terbaiknya seperti itu jika bisa. Iya. Mm. Ya, ala kulli hal edukasinya memang berjalan Hmm. baik pada saat hari H mungkin ya, Hmm. di rumah ataupun di keluarga. Nah, bagus juga kemudian ada programnya gitu ya. Ala kulli hal bagaimana ini menjadi bentuk ibadah ya. Yang ditunggu-tunggu kan setahun sekali ya. Iya. Nah, seperti itu, Masya Allah. Terus Ustaz, untuk hewan kurban ini yang termindset di masyarakat harus laki-laki, harus jantan. Oh, jantan ya. Iya. Nah, dalam syariat Islam bagaimana Ustaz? Sebenarnya kalau dari hadisnya atau Oh ya, dalil-dalilnya. sebentar Ustaz, Oh iya. maaf sebelumnya. Jangan dijawab dulu Ustaz, nanti Oh iya. kita lanjutkan di part yang kedua. Oke, insya Allah. Jadi kita cukupkan dulu untuk part 1. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Nanti Jazakallah khairan. untuk part 2 insya Allah kita lanjutkan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tonton terus channel Doni Mukhlis. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.